Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Kali ini kita ada dalam program Tokoh Kita. Ya, pemirsa Ratas TV, hari ini Sabtu siang tanggal 6 Januari 2024. Ya, kita kedatangan tamu sangat spesial ya. Tamu kita kali ini adalah seorang legislator, ya, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Tangsel, yaitu Bapak Alexander Prabu. Selamat siang, Pak Alexander Prabu. Selamat siang, Mas Agus. Kabar-kabarnya gimana? Sehat ya, Pak Alex? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, ini beliau dipanggil Pak Alex biasanya. Kalau teman-teman panggil Bro Alex, saya panggil Pak Alex saja. Ya, pemirsa, saya perkenalkan lebih dahulu. Ya, beliau ini nama lengkapnya adalah Bapak Alexander Prabu. Ya, beliau adalah Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ya, DPRD Kota Tangerang Selatan. Beliau juga saat ini sebagai calon legislatif, caleg, ya, caleg nomor 1 daerah pemilihan Setu dan Serpong, ya, Kota Tangerang Selatan. Ya, beliau caleg incumbent, ya, petahana. Dan kita akan bincang-bincang lebih jauh nih. Soalnya nih saya lihat menurut catatan Ratas TV, Pak Alex ini sangat aktif. Ya, bisa dikatakan seorang legislator yang sangat kritis, sangat vokal lah gitu kan, untuk mengadvokasi masyarakat, ya kan, membantu masyarakat, yang menyerap aspirasi masyarakat dan juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, Pak Alex mungkin bisa kembali memperkenalkan diri lagi ke pemirsa. Nanti setelah itu Pak Alex coba bisa menjelaskan apa sih fungsi Dewan, dan kemudian nanti sudah apa saja yang dilakukan selama ini selama menjadi anggota Dewan, kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun, ya 4 tahun, Mas. Silakan Pak Alex. Ya, terima kasih Mas Agus. Saya senang sudah diundang di ruangan ini. Saya Alexander Prabu, ya, dipanggil orang Bro Alex. Ya. Kebetulan saya di Dapil Kecamatan Serpong dan Setu. Ya. Jadi sekarang 4 tahun masa jabatan saya. Dan insya Allah saya mencalonkan kembali. Bagi saya ini harus diteruskan lagi, ya, kerja-kerja yang pernah saya lakukan. Ya. Itu Mas Agus. Ya, baik. Tadi untuk pemirsa juga biar tahu, caleg nomor 1 ya Pak Ketua ya? Nomor 1 pemirsa, jangan lupa nomor 1 beliau. Ya, nomor 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dapilnya adalah Dapil Setu dan Kecamatan Setu dan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ya, ini supaya pemirsa yang ada di Tangerang Selatan, wajah beliau sangat familiar gitu kan. Oke, Pak Alex, ini dalam catatan Ratas TV kita tahu bahwa Anda sangat aktif dan sangat sangat super aktif lah, dikatakanlah, membantu masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, turun ke grassroots, ke akar rumput, ya kan. Nah, dan saya lihat juga banyak kegiatan yang dilakukan ya. Nah, mungkin Pak Alex bisa menjelaskan selama 4 tahun ini apa saja yang sudah dikerjakan gitu kan, terutama dalam mengadvokasi atau membantu masyarakat atau konstituen di Tangerang Selatan. Ya, makasih Mas Agus. Yang pertama kan saya harus mengacu tupoksi kami gitu. Ya. Yaitu tupoksi kita itu ada 3 sebagai legislator gitu. Sebagai pembuat peraturan daerah, itu penting peraturan daerah ini harus dikawal, karena peraturan daerah itu dibuat bukan hanya untuk membuat peraturan, tapi bagaimana mengakomodasi kebutuhan masyarakat supaya ujung-ujung mereka tertib, sejahtera, aman, dan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dari fungsi-fungsi anggaran. Jadi anggaran itu sejak awal itu harus dikawal untuk apa saja, berapa persentasenya. Memang ini mengacu ke visi misi wali kota, sudah pasti gitu. Dan kami pasti banyak sekali dapat input dari masyarakat. Masyarakat maunya apa? Lingkungannya mau tata tangga, pengaspalan jalan bagaimana, mana daerah banjir, mana daerah yang gelap, mana kebutuhan-kebutuhan pendidikan, mana kebutuhan kesejahteraan masyarakat, kesehatan yang harus perlu dibantu. Jadi wali kota nggak bisa sendirian, tentu di badan anggaran. Jadi kita tahu posnya berapa persen untuk kesejahteraan masyarakat, berapa persen untuk bangunan fisik, non fisik, berapa persen untuk pengembangan SDM. Nah, lalu anggaran-anggaran ini kan harus dikawal gitu loh. Jangan sampai apa yang tertulis di kertas yang sudah setuju bersama sama badan anggaran
Dana anggaran itu sekitar separuh dari anggota dewan. Jadi untuk tangsel 25 orang itu lalu nggak ada dampak positifnya, harus diawasin gitu loh. Misalkan ngecek pembangunan harusnya selesai pada akhir bulan November, kita cek lapangan gitu. Saya pernah lihat jalan di daerah Anggrek Loka, saya cek speknya berapa, tebalannya berapa sekalian. Walaupun saya bukan inspektorat, tapi saya harus tahu gitu loh. Ini fungsi Anda ya Pak Ketua ya? Fungsi saya gitu loh untuk memastikan bahwa sesuai dengan anggaran, sesuai spek yang ada gitu. Dan untuk misalkan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas kita spek gitu. Jangan sampai pembangunannya cuma hanya fisiknya tapi juga SDM-nya ada nggak tinggal. Kalau memang ini nggak ada, kita anggarkan lagi tahun depan supaya ini memang betul-betul dirasakan masyarakat. Jadi menurut saya ketika anggaran kita setuju bersama kawal di awal, aplikasinya juga harus kita kawal. Sebenarnya untuk wali kota juga sebenarnya gitu, dan masyarakat juga terakomodasi juga dengan kami turun ke lapangan. Gitu Mas kira-kira gitu. Ya, jadi intinya fungsi atau tupoksi, tugas pokok fungsi dewan itu harus dijalankan, dan Pak Ketua selama ini sudah menjalankan dengan maksimal Pak Ketua. Ya, karena masyarakat juga terakomodasi juga dengan kami turun ke lapangan. Gitu Mas kira-kira gitu. Ya, jadi intinya fungsi atau tupoksi, tugas pokok fungsi dewan itu harus dijalankan, dan Pak Ketua selama ini sudah menjalankan dengan maksimal Pak Ketua. Ya, karena kami di fraksi PSI ini kami terus terang aja, kami di partai tidak pernah dipotong Rp1 pun tidak. Tapi bahwa setiap hari harus keturun ke masyarakat. Bagi saya mah seneng karena saya orang jalanan gitu. Saya pernah ada pengalaman Mas Agus. Ada laporan melalui IG tentang adanya pembuangan sampah ilegal. Karena saya udah baca tapi belum action saja. Saya langsung tegur DPP. Ditegur, bro, ini ada aduan masyarakat. Oh iya, saya lupa. Saya datangi tempat tersebut. Ternyata memang ada tumpukan sampah. Dalam arti apa? Lapor masyarakat melalui IG satu orang pun kami datangi ke akomodasi. Ternyata memang betul tumpukan sampah berada. Dan apresiasi masyarakat seneng banget melalui IG aja diapresiasi. Direspon ya langsung. Direspon gitu loh. Ini kita melalui IG, melalui TikTok segala kita harus akomodasi gitu. Dan telepon saya biasanya 24 jam. Kecuali kalau nggak dikenal. Saya agak was-was karena saya juga punya pengalaman juga dikerjain orang gitu. Baik. Pemirsa Ras TV dimanapun Anda berada, terutama di Tangerang Selatan, ya di Banten, ini sangat menarik nih ya kan. Ini saya tampilkan calon wakil Anda ya di parlemen nanti di DPRD Kota Selatan ya kan, dan sudah menyampaikan tadi itu luar biasa. Nah ini menarik Pak Alex, kalau partai-partai lain dalam catatan kami ya kan, partai lain mungkin ada pemotongan gaji dewan atau apalah itu yang dewan untuk partai sekian persen ya kan. Ini di PSI sama sekali tidak ada. Nggak ada Mas, kita memang nol ya. Jadi DPP bilang ya uang yang legal kami dapatkan biarkan untuk dewan, dan biarkan dewan itu untuk memberikan kepada rakyat, terserah juga dia gitu. Jadi kami juga enak juga sih kerja tanpa beban juga gitu. Bisa dikatakan anggaran dari APBD dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat lagi, kembali ke rakyat ya. Memang karena kan sebenarnya kita kan cuma menyalurkan uang rakyat saja. Rakyat kan harus dirasakan ke mereka lagi gitu. Gitu. Nah, oke. Pak Ketua, ini saya lihat ada visi misi Anda ini luar biasa nih, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ya kan. Ini ada visi misinya itu ada berapa poin ya dia? Ada 6 poin misinya itu kalau nggak salah kan, ada visinya juga 3 poin itu. Anti toleransi, anti korupsi, pembangunan berkeadilan, itu visinya Pak Alex. Ini sangat jarang nih seorang calon legislatif punya visi dan misi, itu sangat jarang menurut saya. Dan ini saya lihat visinya lengkap, udah seperti calon wali kota nih. Oke, Pak Alex mungkin bisa sampaikan ke masyarakat, ke pemirsa tentang visi misi Anda, itu kan next itu kan, ya, untuk ketika nanti Anda dipercaya lagi atau diberi amanah oleh masyarakat gitu kan, silakan disampaikan ke pemirsa ya kan gitu. Silakan. Ya, makasih Mas. Jadi visi misi ini kan bukan datangnya ujuk-ujuk aja gitu. Ini memang hasil dari akumulasi refleksi saya selama saya incumbent 4 tahun. Kemudian mungkin nggak
misi dan visi itu dilakukan, saya nggak mau visi itu tidak dilakukan cuman di atas kertas. Gitu. Ya, ya. Jadi yang pertama bahwa anti intoleransi itu jelas, itu saya ambil dari visi partai kami. Ya. Jadi artinya bahwa ini kan si founding father kita sudah mendirikan bangsa ini sama sederajat segala apa, tidak ada diskriminasi. Ya. Itu sudah pasti. Nyaman banget kalau orang itu hidup tanpa diskriminasi. Siapa aja bisa hidup. Ya. Karena saya juga lahir dari keluarga yang sangat demokratis. Ya. Dengan 9 saudara saya itu agamanya lengkap, suku bangsanya lengkap, dan orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk ngambil suku atau agama tertentu. Ya. Jadi cocok inline dengan visi di partai saya gitu. Ya. Yang jelas anti korupsi, karena orang kalau korupsi itu pasti mengambil hak-hak orang lain. Udah pasti. Ya. Gitu. Kita di pusat di DP, mudah-mudahan juga PSI bisa masuk DPR RI lagi undang-undang tentang perampasan aset. Harus ditekan oleh DPR RI kan. Karena justru pembangunan yang tidak berkeadilan itu pangkalnya ujung dia korup. Gitu loh. Kemudian sudah pasti pembangunan berkeadilan. Jadi artinya apa? Pembangunan itu harus dirasakan kepada setiap orang. Jangan melihat, saya punya pengalaman saya gitu. Kalau dalam Musrembang ini 1-2 itu, mereka mengeluh RT-RT yang di komplek itu. Palek kami nggak pernah dapat. Yang dapat tuh adalah orang-orang tertentu aja, atau orang di perkampungan, atau dekat sama lurah atau orang tertentu. Musrembang ini musyawarah perencanaan bangunan menurut saya. Ya. Ini kan mereka kan diundang, bagus sih, idenya bagus, rembuk. Mana yang perlu harusnya di list siapa aja, lalu urgensinya apa, berdampak pada masyarakat itu apa. Tapi mereka merasa nggak pernah dapat. Padahal mereka protes, kami ini bayar pajak loh. Kami juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ada satu di suatu tempat, saya sebut aja orangnya, di Theater Permai. Laporan saya, dibilang Pak Alek, kami sampai sekarang belum pernah merasakan penerangan lampu PJU dari Pemkot. Puluhan tahun tempat ini nggak pernah tersentuh. Saya cek, ya memang nggak ada. Ini kompleknya tua gitu. Artinya mereka tuh nggak merasa diperlakukan, nggak ada juga gitu. Selama bertahun-tahun itu ya? Selama bertahun-tahun. Theater Permai itu kan komplek tua ya gitu. Iya. Dan begitu Anda datang langsung direspon itu oleh dinas terkait? Ya minta. Jadi kami minta Pak Alek, ini kan sudah mau banjir. Minta diangkat lumpur-lumpurnya. Saya sampaikan di rapat di kantor. Langsung besok dikerjain. Lalu saya telepon oleh ketua RW. Woi Pak Alek, ini saya seperti makan cabai nih. Oleh ketua RW-nya. Apa bang maksudnya? Begitu saya minta, langsung ditanggapi dan dikerjakan. Memang harusnya begitu bang. Saya bilang, bukan soal saya hebat, memang harusnya begitu respon gitu. Cepat, ini kan urgen segala apa-apa gitu. Jadi ternyata ya sebagai anggota dewan ya memang harus menyuarakan kepada yang berwenang, dinas segala apa. Saya bilang sama dinas ini mereka nggak pernah dapat perhatian loh. Jadi memang menurut saya ya memang harus berani menyuarakan dewan-dewan. Kalau nggak berani, untuk apa jadi dewan? Cuma duduk, dengar, diam, nggak usah gitu loh, di rumah aja gitu loh. 3D ya, duduk, diam ya itu ya. Iya. Oke, terus ada ini saya lihat dari catatan kita yang pertama tadi, misi Anda soal pendidikan nih bersifat inklusif. Nah, kalau nggak salah nih, inklusif untuk sekolah negeri. Nah, seperti apa itu Pak Alek? Iya, jadi kan inklusif itu artinya terbuka untuk siapapun. Kita nggak usah tutup mata lah. Banyak sekali sekolah-sekolah negeri kadang-kadang hanya untuk tanda kutip agama-agama tertentu. Tanda kutip ya. Memang aturannya kan tidak ada. Dipaksa, tanda kutip juga banyak. Kan nggak boleh mas. Diberi kesempatan yang sama gitu. Mulai dari seragam sekolah, segala apa-apa. Kan banyak juga yang laporan ke saya tentang seragam sekolah. Kan nggak boleh, karena kalau itu sekolah-sekolah swasta, memang khusus keagamaan, silakan aja. Kan ada ruang-ruang tertentu, ini ruang publik, harus punya ruang publik. Jadi harus inklusif. Nggak boleh eksklusif. Kalau eksklusif silakan. Ada sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Muslim, silakan dengan aturan dia kan. Kalau orang mencari pendidikan seperti orang nyari makan. Oh, aku suka nasi Padang. Oh, cari ke warung Padang dong, jangan cari ke warung sate Tegal, kan nggak mungkin kan. Iya. Oke, itu loh. Yang kedua, Yang kedua itu kan memastikan bahwa setiap anak di Tangsel itu harus mendapat akses pendidikan. Harus mas, itu tanggung jawab dari pemerintah kota gitu. Jangan sampai saya juga punya pengalaman bahwa anak-anak yang nggak mampu tuh nggak bisa sekolah mas. Gitu loh. Mereka nggak punya akses. Dan anak-anak yang nggak mampu kadang-kadang mohon maaf juga nggak pinter, nggak bisa ngeles segala apa pendidikan orang tua. Siapa yang menolong mereka? Harusnya pemerintah yang menolong mereka gitu.
Jadi jangan sampai orang-orang seperti memang sudah disediakan paket A, paket B, paket C. Tapi menurut saya Pemkot harus lebih agresif lagi. Bahkan mungkin sekolah itu kan kalau dia sekolah SD harus didata. Mana orang tua yang nggak mampu, mana orang tua yang mampu. Nah ini yang perlu dibantu. Pengalaman saya kalau orang-orang yang sudah mampu, sudah pintar itu bantu untuk minim. Bahkan tidak usah diberikan, mereka bisa mandiri. Yang perlu dibantu kan orang-orang yang susah. Ini pengalaman Anda selama menjadi anggota dewan sering membantu ini, Pak Alex, membantu masyarakat yang tidak mampu atau anak yang mampu untuk masuk ke sekolah negeri gitu. Sering, Mas, sering kayak gitu. Bahkan mungkin saya akan berjuang supaya anak ini bisa masuk. Jadi saya akan membantu orang, saya lihat dulu apakah saya sebenarnya punya kriteria kalau orang yang saya membantu masuk sekolah. Saya buka aja anggota dewan, memang kadang-kadang bisa. Kan kita punya konstituen, bisa nitip ke sekolah-sekolah tertentu negeri terutama. Karena bukan soal titipan, ini kan memang untuk membantu masyarakat. Kami kan setiap hari ketemu masyarakat dan mereka mengadu gitu. Saya bilang yang saya bantu adalah orang-orang yang miskin, yatim atau piatu, dan biasanya saya cek rumah. Gitu. Orang-orang yang perlu dibantu. Kalau mereka nggak dibantu, mereka nggak sekolah, Mas. Ya pemirsa Ras TV, dimanapun Anda berada, khususnya di Tangerang Selatan. Nah, ini masyarakat boleh nanti apa Anda yang punya saudara atau sanak kerabat yang memang tidak mampu, ya kan, atau miskin dan yatim piatu mungkin ya, tidak ada ayah dan ibu, nanti mungkin bisa berkonsultasi atau barangkali bisa PSI ada ini Pak Alex ya, membuka diri ya untuk menerima masyarakat. Silakan datang kita. Apa yang bisa kita bantu, kita akan bantu. Ya, oke, itu soal pendidikan. Nah, poin ketiga ini ada apa nih Pak Ketua? Semua warga mendapatkan fasilitas pelayanan berkualitas. Nah, tentang kesehatan nih. Nah, dari misi Anda. Lebih kurang mirip juga. Saya banyak sekali mendapat ada masyarakat Palek, BPJS kami sudah mati. Gitu loh. Mau bayar iuran pasti nggak sanggup apa-apa. Sekarang kami ini sakit, gimana bisa bantu nggak? Selama ini syukur alhamdulillah kalau saya telepon RSUD pasti diusahakan oleh mereka, Pak. Saya terima kasih dengan RSUD, terus terang aja. Dengan direktur rumah sakitnya, dia mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, tapi kan sekali lagi gitu loh, jangan sampai masyarakat yang kenal dewan aja gitu. Harusnya dinikmati oleh masyarakat kenal nggak kenal juga harus diakomodasi. Waktu itu kan kadang-kadang karena jangan sampai mereka nggak, itu bukan nggak bayar loh, itu Pemkot yang menanggung loh. Jadi jangan sampai petugas dokter atau petugas puskesmas ini semena-mena dengan masyarakat itu. Kadang-kadang saya banyak laporan bahwa dilayani dengan jutek di puskesmas. Kadang-kadang juga puskesmas tidak ramah anak, tidak ramah orang tua. Gitu. Jadi mereka juga harus diperlakukan sebagai anak pendapat kesehatan yang berkualitas. Makanya sebenarnya PSI ingin ada BPJS gratis. Gitu. Diusahakan di DPR RI. Sudah ada hitung-hitungannya sama mereka. Gitu. Memang di satu sisi memang ada berdampak, tentu dokter harus dioperasikan, tapi kan artinya bahwa akses kesehatan itu sangat penting gitu. Penting di sekolah ini, stunting harus diakomodasi gitu. Saya juga setuju pada waktu dulu kalau nggak salah. Ya udahlah, kalau masyarakat mau masuk ke rumah sakit, menunjukkan KTP aja. Gitu. Tapi jangan sampai dengan menunjukkan KTP lalu, oh ini orang miskin, dilayani seenaknya, nggak boleh. Jadi basis pelayanan itu manusia, Mas. Karena kemanusiaan jauh lebih tinggi daripada aturan dan segala macam. Ini menarik nih pemirsa Ras TV, dimanapun Anda berada, dan khususnya di Tangerang Selatan. Juga ini juga masukan juga untuk tenaga kesehatan, ya untuk dokter, ya kan, dan terutama dinas kesehatan ya Pak Ketua ya. Ini mereka harus melayani masyarakat dengan baik, siapapun itu, ya kan, masyarakat kaya atau miskin, terutama miskin, tidak boleh dipandang sebelah mata ya Pak Ketua ya. Jadi ini juga masukan juga nih untuk Pemkot barangkali ya asal itu kan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki diri ya Pak Ketua ya. Harus memperbaiki diri gitu. Pelayanan harus. Ini masuk ke poin berikutnya dari misi Anda Pak Alex, ini menjadikan agar Tangerang Selatan jadi rumah yang nyaman dan aman untuk warga tanpa diskriminasi. Maksudnya seperti apa nih? Sebenarnya hampir sama dengan anti intoleransi. Artinya bahwa orang itu tinggal sini harus nyaman. Diskriminasi itu bukan soal perlakuan fisik, non fisik juga. Misalkan, kalau Tangerang Selatan banyak polusinya, lalu ini menjadi suhu yang tinggi, kan orang juga nggak nyaman tinggal sini. Artinya dinas lingkungan hidup harus benar. Pada waktu itu kita kan pernah meraih kota terpolusi sedunia loh.
Kami minta supaya dilakukan apa reboisasi, Ya. pembatasan kendaraan-kendaraan, lalu cek emisi dan sebagainya. Kami teriak-teriak itu. Supaya orang itu merasa nyaman untuk tinggal sini tanpa melihat diskriminasi. Jangan sampai orang yang nyaman itu orangnya tinggal di BSD, di klaster-klaster tertentu, orang-orang kampung juga harus nyaman. Ya, ya. Jadi kampung juga harus dapat fasilitas yang baik gitu loh. Ya, ya. Mereka juga punya ruang terbuka hijau dan sebagainya gitu. Kalau Jakarta punya air Petra dan sebagainya, anak-anak bisa bermain di suatu tempat gitu. Ya, ya. Jadi misalkan bisa aja dibangun untuk penghijauan tempat, balai warga dan sebagainya. Jadi itu artinya bahwa orang itu harus nyaman untuk tinggal di sini gitu. Supaya apa? Kalau nyaman mereka tuh produktif, supaya mereka juga mencintai kota ini. Ya, ya, ya. Jadi ternyata Tangsel pernah menjadi masuk dalam peringkat kota terpolusi ya. Kota terpolusi pada waktu itu kita sangat ketar-ketir gitu. Ya, ya, Dan ya. memang suhunya tinggi, Ya. belum lagi polusi sampah dan sebagainya gitu. Ya. Nanti itu mungkin dari PSI sendiri punya solusi ya, atau masukan kepada pemerintah kota Tangerang Selatan mengenai polusi ini. Ya, kita sudah sampaikan di pandangan-pandangan fraksi bahwa kami minta supaya adanya transportasi publik. Ya. Bahkan kalau bisa, kalau punya APBD kita bagus, kita beli mobil listrik. Ya. BSD punya komuter keliling-keliling gitu loh. Ya. Kemana tuh transportasi umum kita? Nggak ada. Solo aja kota kecil punya. Saya di Solo naik mobil kecil-kecil pakai AC. Ya, Ya gitu. Solo itu kecil daripada kota kita. Harusnya Tangsel bisa ya. Harusnya bisa ada transportasi publik. Kita kan punya kalau salah bus anggrek. Ya. Tapi kemana tuh bus anggrek sampai sekarang? Katanya dibuka untuk membawa anak-anak sekolah. Oke, saya setuju bentuk Ya. apapun gitu. Sekarang kita kan nggak ada. Rata-rata itu Gojek, lalu pakai Grab dan sebagainya. Ya, ya. Angkot aja udah mati. Kan Ya. bisa kita yang mini yang kecil, nggak usah yang gede karena ruas jalan kita sempit gitu. Ya. Jadi itu salah satu solusinya gitu loh. Lalu Lalu ruang terbuka hijau yang 20-30% itu harus benar dikontrol. Jangan sampai semua setiap ruangan digunakan untuk pembangunan fisik. Ya. Kemudian mobil-mobil yang lalu lintas itu harus dicek uji emisinya. Ya. Jangan sampai ngecek mobil itu yang baru beli, harusnya udah 5 tahun ke atasnya dicek. Karena baru beli pasti uji emisinya rendah dong. Bagus, ya, Jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas yang harus dikejar gitu. Itu kita sampaikan kritik-kritik itu kepada Pemkot. Ya. Di pandangan-pandangan fraksi gitu. Ya, luar biasa ini meskipun PSI sebagai newcomer datang baru ya kan. Ya, ini pemirsa ini yang mungkin belum tahu bahwa PSI ya, di Tangerang Selatan ini pemilu 2019 dapat satu fraksi yaitu itu 4 kursi. Ya, satu fraksi. Ini luar biasa ya kan. Dan seperti yang saya katakan tadi ini Pak Alex ini dalam catatan Trans TV juga cukup vokal ya kan, cukup kritis ya kan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat gitu kan, pun juga ke pemerintah kota dan begitu. Nah, kemudian Pak Alex, ini misi Anda yang kelima nih dalam catatan kita ada mengenai transparan di dalam pengambilan kebijakan dan keuangan. Ini maksudnya apa? Jelaskan. Nah, ini juga untuk mencegah anti korupsi. Kebetulan itu saya punya tesis di S2. Ya. Magister pendidikan saya angkat tentang Ya. tata tertib anggota DPRD harus transparan dan akuntabel. Ya. Artinya kebijakan-kebijakan diambil itu harus transparan, terbuka. Ya. Jangan sampai itu hanya kepada golongan tertentu, sekelompok tertentu gitu. Ya. Termasuk juga membuat peraturan daerah. Kalau kita membuat suatu peraturan daerah, stakeholder-nya harus diundang gitu loh. Ya. Jangan sampai yang membuat peraturan daerah itu elit tertentu, lalu yang bawah disuruh melaksanakan. Ya belum tentu juga elitnya melakukan, kan nggak bisa. Ya. Ya. Kecil aja mas, kalau kita membuat suatu peraturan, saya di sekolah kan sering membuat peraturan sekolah, harus tertib kan. Ya. Anak-anak kami libatkan diskusi, mana yang ingin kamu buatkan, mana yang kamu ingin hapus segala apa. Ya. Oke, udah setuju, kesepakatan bersama. Ya. Sebagai kita lingkup kecil sama aja untuk membangun negara juga begitu. Jadi mulai dari kebijakan harus transparan, apalagi keuangannya. Gitu. Ya. Karena ini kan uang itu kan uang rakyat. Ya. Ya mereka juga harus tahu dong uang kami itu untuk apa aja sih. Ya. Gitu loh. Anda sendiri melihat selama 4 tahun jadi anggota dewan, apakah pemerintah kota Tangerang Selatan sudah dalam posisi yang transparansi atau kurang atau belum menurut fraksi PSI ataupun pandangan Anda sebagai anggota dewan secara pribadi, Pak Alex? Ya, menurut saya ada hal-hal yang mereka transparan. Ya, misalnya aja. Kalau kita membuat suatu peraturan daerah, saya pernah jadi ketua Perda tentang revisi undang-undang peraturan tentang pariwisata. Ya. Saya ajak stakeholder itu.
walaupun memang panjang, jadi pertemuan bisa harusnya 6 bisa 8 kali gitu loh. Ya. Artinya upaya-upaya itu ada. Nah, tapi kadang-kadang informasi publik itu masih sulit diakses untuk di Tangerang Selatan. Ya. Coba buka websitenya Tangerang Selatan. Kosong kan, untuk mencari peraturan daerah itu kosong. Padahal peraturan daerah yang dibuat di DPRD bersama-sama eksekutif itu ada. Harusnya mereka mudah mengakses kayak gitu. Iya. Jadi memang harus tetap nggak gampang maksudnya, tetap transisi harus tetap berjalan. Butuh waktu lah kita supaya terbuka kayak gitu. Ya. Tapi yang pasti Anda akan terus mengawal ya, akan terus mengawal dan terus memberikan masukan atau kritik yang konstruktif kepada eksekutif ya. Iya, jika perlu kami akan teriak-teriak. Gitu. Entah didengar enggak harus didengar. Ini wakil rakyat kok. Kalau mereka nggak dengar wakil rakyat, mau dengar siapa? Lebih kayak gitu. Iya, luar biasa nih. Kemudian poin yang keenam nih, yang dalam catatan kita nih dari misi Anda, Pak Alex. Ini saya breakdown nih. Yang keenam nih ada memastikan setiap pembangunan fisik maupun non fisik mampu dirasakan oleh setiap warga tanpa terkecuali. Saya jelaskan. Ya, jadi ini kan semua berkaitan bahwa uang pembangunan itu dari bayar pajak, pajak masyarakat. Iya. Gitu loh. Jadi pembangunan itu idealnya harusnya diusahakan untuk semua bisa merasakan. Iya. Jadi makanya pada waktu perencanaan itu memang bottom up, bukan top down, bottom up. Iya. Harusnya yang ideal itu memang dari musrembang. Iya. Tentu ada visi misi wali kota. Tentu juga pasti dari anggota DPRD kan punya konstituen yang mintanya itu. Jadi pembangunan itu misalkan kalau suatu Pemkot membangun suatu gedung, katakanlah Islamic Center, gitu loh, itu harus dirasakan masyarakat sekitar. Jadi kebutuhan masyarakat. Jadi gedung itu pun juga harus dinikmati masyarakat. Itu bukan kehendak wali kota gitu loh. Dan memang harus digunakan masyarakat. Makanya gedung itu harus bisa dinikmati masyarakat sekitar. Ada acara apa gitu. Jadi itu memang setiap pembangunan itu harus mereka rasakan manfaatnya gitu. Bukan kehendak saya sebagai wali kota atau sebagai apa, bukan, tapi sebenarnya kehendak dari masyarakat. Ini menarik, pembangunan fisik. Tentu ini juga saat ini ada korelasinya, yaitu tadi dalam menghadapi musim banjir. Kemarin semalam hujan deras. Hitungan titik. Iya, hitungan jam hujan tangsel sudah banjir. Nah, ini kan ada kaitan dengan pembangunan fisik nih tadi, Pak Ketua. Ini di mana nih? Apa yang salah nih? Apakah memang ini catatan kita juga kita melihat dari 3 wali kota ini kan kita melihat belum ada yang berhasil menangani banjir secara komprehensif gitu kan. Dan saya pernah menanyakan kepada salah seorang petinggi partai penguasa lah di Tangsel kan. Beliau berdalih siapapun wali kotanya yang akan mampu menangani banjir itu kan bukan seperti itu, ya kan, harusnya nggak seperti itu. Nah ini menariknya menurut Pak Alex sih kan. Ini sekali lagi nih, ini musimnya musim kampanye. Anda harus bisa meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat, gitu kan. Seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Tangsel dalam ini kan? Banjir ini kan sangat berdampak pada warga gitu. Apa sih yang salah menurut Pak Alex? Ya sebenarnya beberapa. Jadi saya cerita ini bukan mawang-mawang. Kami sudah pernah lakukan. Jadi kami minta Pemkot itu punya nggak sih blueprint tentang drainase? Artinya jangan sampai drainase itu terputus, nggak boleh. Ada drainase induk, ada drainase sedang, ada drainase yang kecil. Itu ada nggak? Ternyata memang nggak punya master plan drainase gitu loh. Jadi air di kita ini bingung, muter sana, muter sini. Makanya pembangunan fisik, saya pernah bilang ke Pemkot, udahlah kalau gitu pembangunan itu harus terintegrasi ke saluran hidup. Misalkan kadang-kadang pembangunan drainase kan sepotong-sepotong. Misalkan Musrembang minta, kampung saya minta sekian, kampung saya minta sekian mau Musrembang, tapi kemana airnya? Kan nggak boleh bangun sepotong, harus terintegrasi. Jadi kita ini memang tidak punya master plan drainase. Itu penting sebenarnya gitu. Anggaran sudah berapa kali kita gelontorkan untuk penanganan banjir sebenarnya. Saya juga terkejut ternyata di daerah Pamulang ada 11-12 titik. Gitu loh. Walaupun memang itu cepat turunnya, tapi kan nggak bisa juga gitu loh. Kalau dikatakan siapapun wali kotanya nggak bisa menangani banjir, ya nggak bisa dong. Ini kan upaya. Ini kan banjir kan sekedar masalah anggaran dan teknologi.
kan bisa disalurkan kemana gitu. Itu harus dicari solusi-solusi seperti itu. Gitu. Jangan nggak sepakat ya kalau ada pernyataan apologize tadi ya, nggak sepakat ya. Saya nggak sepakat. Ya. Harus ada upaya. Nah, kalau memang ini banyak udahlah, anggaran kita banyak kita fokuskan tentang membuat drainase, saluran induk, penampungan air dan sebagainya. Nah, ini apakah juga terkait dengan faktor banyak variabel penyebab banjir itu diantaranya dalam catatan kita banyak lahan RTA, ruang terbuka hijau yang harusnya itu untuk RTA tapi dimanfaatkan untuk pengembang, untuk perumahan. Dan kita tahu Tangsel ini adalah kota satelitnya DKI dan semua tahu banyak perumahan ya kan, perumahan di Tangsel ya kan. Yang kita juga nggak bisa menafikan itu bahwa banyak warga Jakarta yang kerja di Jakarta tinggalnya di Tangsel karena ya perumahan yang paling mungkin di Tangsel gitu kan. Nah, itu kan banyak perumahan. Nah, apakah ini juga jadi satu faktor penyebab mengapa banjir restorasi? Banyaknya perumahan dan dari pengembang itu. Nggak boleh bangun sepotong, harus terintegrasi. Jadi kita ini memang tidak punya master plan drainase. Itu penting sebenarnya gitu. Anggaran sudah berapa kali kita gelontorkan untuk penanganan banjir sebenarnya. Saya juga terkejut ternyata di daerah Pamulang ada 11 sampai 12 titik. Ya. Gitu loh. Walaupun memang itu cepat turunnya, tapi kan nggak bisa juga gitu loh. Kalau dikatakan siapapun wali kotanya nggak bisa menangani banjir, ya nggak bisa dong. Ini kan upaya. Ini kan banjir kan sekedar masalah anggaran dan teknologi. Iya. Kan bisa disalurkan kemana gitu loh. Itu harus dicari solusi-solusi seperti itu. Gitu. Jangan nggak sepakat ya kalau ada pernyataan apologize tadi ya. Nggak sepakat ya. Saya nggak sepakat. Iya. Harus ada upaya. Nah, kalau memang ini banyak udahlah. Anggaran kita banyak kita fokuskan tentang membuat drainase, saluran induk, penampungan air dan sebagainya. Nah, ini apakah juga terkait dengan faktor banyak variabel penyebab banjir itu diantaranya dalam catatan kita banyak lahan RTA, ruang terbuka hijau yang harusnya itu untuk RTA tapi dimanfaatkan untuk pengembang, untuk perumahan. Dan kita tahu Tangsel ini adalah kota satelitnya DKI dan semua tahu banyak perumahan ya kan, perumahan di Tangsel ya kan. Yang kita juga nggak bisa menafikan itu bahwa banyak warga Jakarta yang kerja di Jakarta tinggalnya di Tangsel karena ya perumahan yang paling mungkin di Tangsel gitu kan. Nah, itu kan banyak perumahan. Nah, apakah ini juga jadi satu faktor penyebab mengapa banjir restorasi? Banyaknya perumahan dan dari pengembang itu yang dibangun pengembang. Ya, saya kira benar, Mas. Jadi kami juga pernah usulkan supaya kalau pengembang besar, katakanlah kita sebut Sinarmas, dia kan punya integrasi dari hasil kebuang kemana. Kalau dia membangun 10 hektar kan pasti punya, kalau saya lihat. Nah, yang celakanya banyak pengembang kecil. Di kita kan banyak pengembang kecil itu. Yang celakanya lagi, egoisnya lagi, mereka cuma memperjuangkan supaya perumahan mereka yang nggak banjir. Nanti terserah dibuang kemana. Misalkan saluran dari mereka besar, induk, tapi dibuangnya di hilirnya itu mengecil. Lalu seolah-olah dia cuma membuang air gitu. Pada waktu saya minta supaya pengembang kecil ini begitu dia minta izin kepada Pemkot harus dicek. Kamu buang airnya kemana sih? Bahkan kami minta supaya pengembang kecil ini punya penampungan air sementara di setiap rumah. Entah ukuran berapa. Supaya air itu tidak langsung dibuang. Tapi ditampung, diendapkan dulu. Jangan kan kebanyakan komplek kecil ini membuang buat dia aman, tapi sekitarnya dibuang. Jadi itu. Jadi pengembang kecil banyak yang membuat seperti itu. Sebenarnya solusinya adalah tadi ketika mereka izin, minta dong master plan drainase, buang kemana? Nah, kayak gitu loh, harus dibuat kayak gitu. Kemudian tadi, kalau itu terjadi, berarti air di kita itu, air di Tangsel itu menurut saya air pusing. Muter aja. Mau kemana, nggak ada. Gitu. Artinya kalau bisa saya tarik kesimpulan, menurut Anda ini belum ada blueprint yang komprehensif, yang lengkap, terintegrasi dalam mengatasi masalah banjir ini. Betul. Karena itu termasuk misi Anda nih Pak Ketua, bangun fisik soalnya nih. Misi saya, misi 4. Ya pemirsa, ini juga dimasukkan kepada pihak terkait. Nah, sekali lagi ini bukan berarti kita tidak suka atau tidak suka dengan Pemkot Tangsel, tapi justru ini adalah masukan karena kita ini bincang-bincang ini dalam rangka terkait dengan tugas kedewanan. Nah, makanya kita harus membahas itu ya Pak Ketua ya. Betul ya. Nah, oke. Poin ketujuh yang terakhir, ini misi Anda, yaitu Anda katakan berusaha sekuat tenaga dan pikiran melalui kebijakan dan tindakan untuk mengurangi pengangguran. Jadi
Seperti apa nih maksudnya nih? Ya, jadi saya kan punya sebagai legislator pasti punya kemampuan terbatas. Ya. Jelas dengan kewenangan saya. Tapi kan sebagai pribadi dan ngajak juga teman-teman di fraksi, kalau bisa juga ngajak seluruh stakeholder, anggota DPR, wali kota Antalya. Ya. Tolonglah kita pengangguran kita itu kan harus diturunkan, jangan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, pelatihan sebanyak-banyaknya. Kita kan memang nggak punya balai pelatihan karena wewenang provinsi, tapi kan kita bisa buat sebenarnya gitu loh. Ya. Kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan itu tentu tidak melanggar aturan ya. Coba juga untuk masyarakat Tangsel diakomodasi. Artinya jangan juga bahwa masyarakat Tangsel yang tidak bermutu tidak ada diakomodasi, jangan menjadi beban juga. Tapi kan peluang-peluang itu selalu ada, penciptaan lapangan kerja luar. Coba lihat UMKM kan sekarang sangat membantu gitu. Ya. Kan bisa dibuat peluang, pelatihan, diberi modal, dibuka usaha gitu. Kan nggak mungkin juga mereka semua masuk jadi pegawai negeri. Ya. Artinya bahwa pengangguran kita ini, karena kan kita kan masih banyak juga, ada juga kemiskinan ekstrim. Pangkal kemiskinan itu pengangguran. Ya. Karena pengangguran itu nanti ujung-ujungnya terjadi kriminalitas, gizi buruk dan sebagainya. Jadi pemerintah tuh harus hadir untuk mengurangi pengangguran. Itu prinsipnya. Kalau itu nggak, saya sebagai pribadi harus hadir untuk mengurangi pengangguran. Bentuknya, caranya bagaimana? Dipikirkan. Makanya dipikir memang harus cerdas menjadi anggota DPR itu. Cerdas itu bukan soal otak, tapi kan bagaimana mencari upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Ini bukan gimmick, tapi memang harus kita lakukan. Ya. Makanya untuk mencari anggota wakil ya harus benar-benar lah gitu loh. Harus dipilih benar-benar yang presentasi memang wakili kita gitu loh. Ini untuk misi ini soal pengangguran. Anda melihat sejauh mana Pemkot Tangsel menangani masalah pengangguran ini? Ya memang ada upaya Pak. Saya kan selalu melihat di badan anggaran ada upaya-upaya kayak gitu. Bagus teorinya, tapi menurut saya eksekusinya lemah. Ya. Enggak tadi dibuat tapi tidak diawasi. Harusnya begitu anggaran diketok lalu dibuat, dievaluasi, recycle, buat lagi, aturan lagi terus-menerus gitu loh. Ya. Jangan, kita kan biasa kadang-kadang membuat satu peraturan, saya sudah kalau ada buat pelatihan, saya sudah melakukan pelatihan, tapi outcome-nya nggak pernah ada follow up. Ya, gitu loh. Ya, luar biasa. Pemirsa Rotas TV, dimanapun Anda berada, dan khususnya warga Tangsel, ini adalah calon wakil rakyat ya, calon wakil Anda nih di parlemen nanti. Anda bisa melihat sendiri pemaparan beliau kan. Dan yang menarik, ini dalam catatan Trans TV, Pak Alex Prabu ini dulu juga seorang pendidik, ya, seorang guru. Ya, ini sangat menarik juga ini. Ini saya angkat nih supaya masyarakat tahu. Jadi kita tahu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu banyak jasa ini seorang guru nih melahirkan pemikir, melahirkan tokoh, melahirkan cendekiawan, melahirkan orang-orang hebat ini dari guru. Dan beliau ini dulu seorang guru. Nah, terkait dengan tadi pendidikan, ini saya sedikit back to basic tadi soal pendidikan, Pak Alex. Apakah ini merupakan salah satu program prioritas yang menurut Anda sebagai calon anggota Dewan maupun sebagai calon incumbent di Tangsel ini? Benar, Mas. Jadi bagi saya pendidikan itu mutlak dan harus. Karena kan kalau misalnya gini ya, kalau seorang sarjana ya, itu kan nanti dia bisa aja bekerja di bidang lain. Ya. Tapi kan bagaimana skill thinkingnya kan harus ada, cara berpikir orang ada, mindsetnya berubah. Kalau melalui pendidikan tuh mindsetnya berubah. Sebenarnya itu, lihat. Lalu yang kedua, apakah ijazah penting? Penting. Kadang-kadang juga perusahaan kan butuh ijazah, walaupun tidak mutlak. Gitu. Artinya bahwa pendidikan itu menurut saya prioritas. Makanya sekarang di Tangsel 1 kalau salah 23%, melebihi 3% dari perusahaan. Saya setuju, gitu loh. Jadi pendidikan itu bukan soal mengejar kuantitas, tapi kualitas. Makanya guru-guru, saya juga senang bahwa guru-guru itu, saya pernah nemuin guru-guru swasta, gajinya cuma 500.000. Nggak mungkin gitu bisa hidup, nggak mungkin dia bisa hidup senang. Jadi gurunya juga harus disejahterakan, supaya dia ngajar santai, ngajar rileks, segala apa-apa gitu. Ini memang besar. Kalau saya pernah datang ke satu SD, saya sebenarnya sidak dulu. Gedungnya lumayan sih, ada renov, tapi dalamnya bolong semua, bolong, meja rusak. Tapi kalau saya jadi wali kota, begitu saya dilantik, anggaran saya benarin seluruh sekolah-sekolah. Anak itu kalau melihat sekolahnya bagus, bersih, mereka bangga di sekolah situ. Gitu loh. Jadi bukan hanya fisik luarnya, tapi juga dalamnya harus bagus. Gitu loh. Perangkat meja kursinya harus bagus. Kan kalau kita masuk
Satu hotel, kan kita lihat dulu, udah menarik. Jadi anak-anak seneng. Bagaimana mungkin dia mau nyaman bilang, Pak, saya nulis saja bolong-bolong, tulisan saya jelek. Anak disuruh buat tulisannya bagus, tapi mejanya bolong-bolong. Nggak mungkin bisa. Mau apa? Dan ini masih terjadi di Tangsel? Masih terjadi. Saya ngomong ini nggak ada yang imajinasi saya lihat sendiri. Ya. Terjadi. Ya. Gitu loh. Ini negeri loh kayak gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi solusi dari Anda untuk itu? Anggarannya harus ditingkatkan. Ya. Terutama anggaran fisik juga harus ditingkatkan gitu. Ya. Jangan anggap sepele. Mobil aja semua jelek. Jadi digantilah. Berapa sih anggaran mobil itu? Ya. Memang mungkin tidak bisa di tahun ini. Tapi kan ada upaya bertahap. Ya. Tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa. Supaya anak-anak kecil itu, saya lihat anak-anak SD, aduh kasihan saya lihatnya. Ya. Meja bolong, nulisnya. Padahal kalau lihat saya wajah anak SD sekolah saya senang. Ya. Coba bayang tempatnya kayak gini coba. Seneng dia gitu loh. Ada laptopnya, belajar enak. Ya, iya. Gitu. Ya. Itu jangan dianggap sepele kayak gitu. Dan ini sebenarnya bukan hanya dimiliki swasta, negeri itu harus mulai dengan anggaran besar. Ya. Gitu saya. Saya concern kalau dengan pendidikan karena saya jadi guru hampir 13 tahun. Ya. Jadi saya paham lah bagaimana kehendak mendidik murid dan sebagainya. Ya. Baik, ini sedikit ke soal politik nih, Pak Ketua. Ya, tadi Anda sudah paparkan panjang lebar tadi soal tupoksinya, ya kan? Ini sedikit ke politiknya. Kita tahu PSI adalah punya ketua umum baru, semuda yaitu Mas Kaisang. Juga saat ini PSI mendukung di Pilpres mendukung Prabowo Gibran. Nah, sejauh mana optimisme Anda, ya kan, ya, secara pribadi maupun secara kepartean melihat elektoral dari pasangan Prabowo Gibran maupun PSI di bawah komando Mas Kaisang? Ya, saya mengalami 3 ketum, Mas. Ya. Di Grace Natali saya mengalami, ketum Bro Giring saya mengalami, ketum Mas Kaisang saya mengalami. Ya. Saya memang secara langsung tidak begitu kenal dengan Mas Kaisang. Ya. Tapi kemarin 2 hari saya mengikutin, saya ini kan guru, jadi insting saya mengamatin orang itu kencang. Ya. Jadi kalau saya melihat anak murid bergerak dikit, saya udah tahu pasti mau nyontek. Karena memang tiap hari kayak gitu. Jadi saya mudah melihat orang gitu. Saya lihat perhatikan Mas Kaisang ini memang serius mengelola partai ini. Gitu loh. Meskipun banyak kritik sana sini ya. Betul. Bagaimana cara dia dan ketika dia kan lagi mengumpulkan startup pada waktu itu. Dia tidak meleng satupun untuk menjawab pertanyaan orang. Dia hadapin satu persatu kasih solusi. Ini kan menghargai orang lain. Ini kan bentuk keseriusan dia. Jadi saya optimis bahwa partai ini akan besar. Saya sebenarnya berharap PSI masuk 4%. Saya bilang sama beberapa teman AW di DPR nih ya. Di DPR supaya karena pengalaman saya di DPRD itu apalah Mas, semua itu dari atas semua. Tinggal paling 10-20% buat peraturan daerah. Memang powerful itu di DPRI, mereka punya anggaran sendiri dan sebagainya. Dan saya juga berharap teman-teman yang nanti terpilih jangan hanya nyuruh-nyuruh kami berteriak. Lu juga harus berteriak nanti. Saya kecewa kalau teman-teman kita yang DPRI nggak berteriak-teriak, nggak berteriak. Saya kecewa. Bisa-bisa saya keluar dari partai ini. Tapi saya yakin sih dengan mereka pasti akan berteriak-berteriak karena memang kita dituntut oleh partai memang untuk masyarakat dan dewan-dewan PSI itu memang orang yang rajin turun. Gitu loh. Jadi saya optimis bahwa dengan Bro Kaisang Mas Kaisang ini partai ini dikelola secara benar serius. Pasti punya masanya ya. Bro Giring punya masanya. Ini sudah saatnya untuk Mas Kaisang orang muda. Saya ini bukan lagi muda, tapi saya biasa mendidik anak-anak muda. Jadi saya seneng banget kalau ada anak-anak muda yang maju. Kalau yang namanya guru, saya paling seneng kalau muridnya berhasil. Kami nggak berhasil nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya seneng tuh kalau anak-anak muda bisa maju. Bayangkan 2045 siapa coba? Bukan saya lagi, pasti anak-anak yang muda ini gitu. Gitu. Harus mereka diberi panggung. Kapan lagi mereka mau diberi pengalaman? Sebelum mereka naik aja udah dijegal sana, jegal sini. Gitu. Anak-anak yang Gen Z ini itu sebenarnya seperti strawberry kata Prof. Kasali. Kayaknya bagus, dalamnya rapuh. Dan mereka itu mudah sekali putus asa. Makanya mereka ini memang harus diberi motivasi, setelah itu mereka akan melejit dan seperti roket dan sangat cepat. Kadang-kadang tindakannya di luar ekspektasi kita. Dan Anda yakin suara PSI jadi di pusat akan
naik secara signifikan. Naik berangsur-angsur. Di Tangsel aja kita banyak kenaikan sebagai anggota. Ya. Itu salah satu indikasi. Indikasi menurut Ya. saya gitu loh. Gitu loh. Ya. Seperti ada Pak Lek, tolong dong bisa nggak saya bergabung? Saya lihat, oh siapa ini? Oh, Ya. langsung saya salurkan. Ada sih berapa. Ya. Memang saya bukan pengurus, lebih banyak ke pengurus yang minta. Ya. Di beberapa kota kenaikannya juga signifikan. Saya punya dewan yang di Solo, Ya. wah gila-gilaan. Saya pernah ke Semarang pada waktu ulang tahun Ya. PSI, wah, banyak sekali, Ya. hampir 3 km bus-bus. Ya. Itu nunggu banyak sekali. Ya. Gitu loh. Lalu saya naik Grab ngobrol sama bapak, Pak ini iya Pak, ini banyak banget Pak. Kita keluar tuh sampai susah Mas, saya keluar dari situ. Ya. Artinya dari sisi, animo terhadap masyarakat ini Ya. juga tinggi ya. Jadi harapan mereka untuk partai ini juga tinggi. Tapi tolong juga jangan kecewa mereka gitu. Saya bilang sama di supir, iya Pak, kasihan tuh orang-orang ini kan nongkrong pakai seragam kaos. Itu kan mereka berharap. Jangan sampai dewan terpilih menyia-nyiakan suara mereka. Mereka berharap loh. Nunggu lama ngetem di situ loh. Bahkan nggak masuk stadion, di luar. Itu kan Jadi artinya hadirnya Kaisang sebagai ketum PS ini menurut Anda Pak Alex magnet, ini sebagai magnet kuat ya. kuat, Ya. kuat magnet ya. Nah, terus kemudian yang terakhir soal Pilpres Prabowo Gibran ini pandangannya seperti apa? Karena kita tahu ya bahwa PSI dulu pernah mendukung Ganjar, tapi karena jadi dinamika politik, kemudian akhirnya mendukung Prabowo Gibran. Pandangannya seperti apa? Ya ini kan dinamika politik lah ya. Kita nggak bisa juga baper-baperan dengan politik. Nanti kalau kita dikit-dikit tersinggung, ya ini kan pilihan masyarakat gitu loh. Ya. Kalau kita lihat tren survei, ini kan Prabowo Gibran itu udah sangat melejit. Saya yakin kayak ini bisa 1 putaran kayak gitu. Dulu ya jangan sampai karena kita kecil lalu nggak percaya dengan lembaga survei, enggak. Itu kan mereka tuh ilmiah udah itu. Dan kalau ini terjadi, ya masyarakat, pilihan masyarakat kita mau apa? Ya harus konsisten mendukung mereka gitu. Saya gitu aja gitu. Soal punya keyakinan lain ya silakan aja. Tapi saya optimis melihat, kebetulan saya juga dari TKD kan. Begitu lihat, wah ini kayaknya bisa menang 1 putaran. Supaya ya refreshing lah, ada pemimpin baru, tapi pemimpinan Jokowi memang harus dilanjutkan. Hilirisasi itu harus dilanjutkan Mas. Nggak bisa enggak. Coba lihat, saya baru pulang dari Jogja. Gitu, enak banget saya sama istri saya, gila jalan Gunung Kidul, tol juga banyak, mempermudah orang. Gitu, itu akses. Dulu pada waktu saya sering pulang ke Palembang tuh saya sedih. Kalau mau pulang ke Palembang tuh harus pagi, malamnya takut ada bajing loncat dan sebagainya. Sekarang saya ke Palembang mau jam berapa aja bisa pergi. Ada jalan tuh terus banyak gitu. Jadi pembangunan sudah dirintis oleh Pak Jokowi, menurut saya harus hilirisasi. Bagaimana kedekatan Jokowi terhadap masyarakat. Saya kadang-kadang sering nonton Jokowi. Bagaimana untuk mengasah kepekaan saya sebagai wakil rakyat. Bagaimana dia datang ke orang bisa histeris. Kok dielulukan orang gitu. Bagaimana suatu daerah yang nggak pernah datang dia datangi lalu dia menjadi magnet. Gitu loh. Saya nonton untuk mengasah hati saya Mas gitu loh. Supaya gini loh jadi pemimpin memang harus dekat dengan rakyat. Meskipun oposisi banyak yang mengkritik juga. Ya silakan aja itu haknya. Tapi kalau mengkritik ya tolong ya pakai logika lah gitu. Jangan sampai aku ingin menang. Jangan sampai orang pintar tuh kalau ingin selalu aku menang, dia ngotot dengan berbagai cara. Saya juga nggak suka ya kalau nanti Prabowo Gibran lalu melakukan dengan segala cara. Nggak juga gitu. Baik. Oke, pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada, demikian tadi pemaparan Pak Prabu. Sebagai closing statement, Pak Alex mungkin ingin Anda sampaikan kepada masyarakat umum Indonesia maupun khususnya adalah Tangerang Selatan maupun dapil Anda di Pileg nanti, di kontestasi 2024 nanti. Saya lihat ke Pileg, saya minta juga wargaku yang Serpong Setu ya tuh tolong dukunglah saya kembali untuk terpilih kembali karena niat saya memang untuk membantu masyarakat, untuk semua saluran komunikasi saya buka gitu. Untuk kampanye tahun ini juga saya nggak mau jor-joran habis duit kalau mau gitu. Itu efeknya nggak bagus ujungnya gitu. Karena saya punya tagline bahwa untuk menjadi seorang legislator itu harus berani, harus cerdas dan harus sederhana.
Jadi berani itu, cerdas itu artinya kembali lagi bukan soal dia otaknya encer, tapi cerdas itu kan bagaimana anggota dewan itu cari jalan untuk membantu masyarakat. Kalau nggak bisa melalui ini, bisa melalui A, bisa melalui B, melalui C, dan sebagainya. Kalau melanggar aturan, bisa nggak sih yang tidak melanggar aturan, tapi tetap bisa mengakomodasi mereka, gitu. Dan harus berani, gitu loh. Jadi, pilihlah, carilah, jejak anggota dewan kelihatan jejaknya. Digital aja bisa dicek, gitu. Ya. Berani dalam arti kan bukan fisik. Ya. Harus berani menyuarakan kebutuhan masyarakat, gitu. Kalau dia nggak berani, saya pikir nggak usah jadi anggota dewan gitu loh. Mau ngapain? Cuma duduk, dengar dia dapat duit. Saya kira akan masyarakat kecewa. Harus berani menyuarakan. Makanya carilah kira-kira, lihat aja jejak digitalnya. Kemudian ya harus hidup sederhana menurut saya. Supaya kalau jadi anggota dewan, mohon maaf mungkin dia berlebihan, sebenarnya uang itu untuk rakyat. Kalau digunakan untuk pribadi, untuk payah-payah, ya. Kalau saya nggak mau, karena bagi saya itu menyakiti hati rakyat. Ya. Jadi memang jejak digital dilihat, kemudian hak pilihnya 14 Februari jangan tidak digunakan. Ya. Karena ya suara Anda baik itu jenderal atau mungkin teman-teman yang orang itu sama posisinya gitu. Ya. Mungkin gitu aja Mas Agus, terima kasih bahwa selama 4 tahun saya sudah bisa melayani masyarakat. Silakan saya dievaluasi. Nggak apa-apa kalau memang rakyat memang sudah tidak percaya dengan saya juga nggak apa-apa, nggak lebih. Saya ridho aja, gitu loh. Makasih Mas Agus. Baik, demikian tadi pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Tangerang Selatan, kita sudah dengarkan berbagai macam pemaparan dari Pak Alex Prabu. Ya, saya ulangi lagi, beliau adalah Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan juga sekarang adalah merupakan caleg incumbent, caleg petahana, yaitu caleg DPRD Kota Tangsel, nomor 1 Dapil Setu Serpong Kota Tangerang Selatan. Ya, baik pemirsa, demikian tadi pembincangan saya dengan Pak Alex Prabu. Kita akan terus hadirkan program menarik lainnya, ya kan, dan kita hadirkan tokoh-tokoh yang lainnya. Sampai saat ini, ya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.